Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep dasar akuntansi pemerintah yang diempu oleh Ibu Wiwi Andriani, SE, AK MSI, dan Ibu Fira Maulina, SST, MACC. Yang beranggotakan saya Ulfatul Rahmita Putri dengan nomor BP 2011-02-1024 dan rekan saya Agustika Rani dengan nomor BP 2011-02-1021. Berdasarkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP tertanggal 22 Oktober 2010 yang termuat dalam lampiran 1.02 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah PSAP Nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan mengatur mengenai penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum atau General Purpose Financial Statement dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Pengguna laporan keuangan pemerintah adalah masyarakat, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selaku lembaga legislatif, badan pemeriksa keuangan, selaku auditor pemeriksa, lembaga pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah pusat daerah. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. PSAP Nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan versi lampiran 1.02 berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2010. Akan tetapi, dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP tersebut, maka entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Nomor 01 versi lampiran 2.02. Disebut PSAP berbasis kas menuju akrual. Adalah paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2010, yaitu hingga tahun anggaran 2014. Perbedaan yang mendasari PSAP nomor 1 versi lampiran 1.02 dengan versi lampiran 2.02 adalah basis akuntansi yang digunakannya. Pada PSAP nomor 01 versi lampiran 2.02, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Sedangkan pada PSAP nomor 01 versi lampiran 1.02, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Oleh karena itu, entitas pelaporan penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Selain itu, pada PSAP nomor 01 versi lampiran 1.02 dinyatakan bahwa laporan realisasi anggaran atau LRA disajikan berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran, di mana hingga saat ini anggaran masih disusun berdasarkan kas. Akan tetapi, paragraf standar ini dimaksudkan apabila terjadi perubahan basis anggaran, maka penyajian LRA dilakukan berdasarkan basis anggaran yang berlaku. Tujuan PSAP 01 yaitu mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum atau General Purpose Financial Statement dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagai besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya. Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan laporan keuangan. Basis akuntansi pada umumnya ada dua, yaitu basis cash atau cash basis of accounting dan basis accrual atau accrual basis of accounting. Dalam akuntansi berbasis kas, transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui ketika kas diterima oleh kas bendahara atau kas umum negara atau kas umum daerah, atau dibayarkan dari kas pemerintah atau kas umum negara atau kas umum daerah. Sedangkan dalam akuntansi berbasis akrual, berarti suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan. Contoh transaksi yang membedakan basis kas dan basis akrual adalah dalam peristiwa pada saat pemerintah menerbitkan surat keputusan penetapan pajak atau SKPP. Dalam basis kas, saat diterbitkannya SKPP tersebut belum diakui sebagai pendapatan karena pemerintah belum menerima kas. Namun, dalam basis akrual, terbitnya SKPP tersebut oleh pemerintah sudah diakui sebagai pendapatan walaupun pemerintah belum menerima kas atas pendapatan pajak tersebut. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan di basis akuntansi akrual secara penuh atas pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja negara paling lambat tahun anggaran 2008. Sedangkan basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pada saat ini, menurut PSAP nomor 1 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Struktur dan isi laporan keuangan. A. Jenis laporan keuangan. Dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD, setiap entitas baik pemerintah pusat, kementerian negara atau lembaga, pemerintah negara, dan satuan kerja di tingkat pemerintah pusat atau daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, laporan keuangan pemerintah pokok setidak-tidaknya terdiri atas yang A. Laporan realisasi anggaran, yang B. neraca, yang C. laporan arus kas, yang D. catatan atas laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disajikan oleh setiap entitas pelaporan. Hal ini berarti setiap gubernur atau bupati atau wali kota wajib menyusun dan menyediakan keempat laporan keuangan di atas. Sedangkan laporan arus kas hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan atau bendahara umum negara atau kuasa bendahara umum negara dan bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. 1. Laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode. Laporan realisasi anggaran atau LRA mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN atau APBD dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut. A. Pendapatan. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas dengan negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. B. Belanja. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. C. Transfer. Transfer adalah penerimaan
pemasukan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari atau kepala entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. D. Surplus atau defisit. Surplus atau defisit adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. E. Pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. F. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, yaitu sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran atau SILPA atau SIKPA adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN atau APBD selama satu periode pelaporan. Unsur-unsur dari LRA dapat digambarkan di bawah ini yang bisa teman-teman lihat pada video yang kami tampilkan. 2. Neraca. Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Neraca disusun dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dengan sistem sentralisasi, neraca disusun secara terpusat oleh bagian akuntansi suatu entitas pelaporan. Sedangkan dengan desentralisasi, neraca disusun oleh entitas-entitas akuntansi yang kemudian digabung oleh entitas pelapor. Pada pemerintah daerah, SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan yang akan digabungkan oleh SKPKD menjadi neraca daerah. Penggabungan tersebut dilakukan dengan menjumlahkan akun-akun neraca SKPD dan SKPKD serta mengeliminasi akun-akun timbal balik. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana atau net asset. Ekuitas dana merupakan selisih dari aset setelah dikurangkan kewajiban, atau dalam persamaan akuntansi dapat dirumuskan aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Dana, hubungan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dapat digambarkan sebagai berikut, yang bisa teman-teman lihat pada video yang kami tampil. Aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non-kas. 1. Aset lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika pertama, diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, dan dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan sentral kas. Aset lancar disajikan dalam neraca meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. A. Kas dan setara kas. Kas diakui pada saat diterima atau pada saat kepemilikan atau kepengurusan perpindahan. Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiah tersebut. Dalam neraca pemerintahan daerah, kas biasanya disajikan meliputi kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, dan kas di bendahara pengeluaran. Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, kas meliputi kas di bendahara penerimaan dan kas di bendahara pengeluaran. Perkiraan pasangan atau balancing account kas di dalam neraca daerah adalah hutang PFK dan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut, yang teman-teman bisa lihat yang telah kami sajikan pada video yang kami tampilkan. Perkiraan pasangan atau balancing account kas di bendahara pengeluaran dalam neraca SKPD adalah uang muka dari BUD yang dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut, yang disajikan pada video yang kami tampilkan. Dalam perkiraan pasangan atau balancing account kas di bendahara pengeluaran dalam neraca daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut, yang bisa teman-teman lihat pada video yang kami tampilkan.
Perkiraan pasangan atau balance account kas di bendahara penerimaan dalam neraca SKPD adalah pendapatan yang ditagihkan yang dapat digambarkan sebagai berikut, yang bisa teman-teman lihat pada video yang kami sajikan. Perkiraan pasangan atau balancing account kas di bendahara penerimaan dalam neraca daerah adalah pendapatan yang ditagihkan yang dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut, yang bisa teman-teman lihat pada video yang kami tampilkan. Dan pada neraca SKPD, kas disajikan sebagai berikut. Pada neraca, kas disajikan sebagai berikut, yang teman-teman bisa lihat di video yang kami tampilkan. Keterangan rincian kas di bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada beberapa SKPD dapat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, apabila pemerintah daerah memiliki deposito berjangka kurang dari 3 bulan pada beberapa bank, maka rincian atau daftar deposito tersebut dapat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. B. Investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek diakui pada saat terjadinya pemindahan kepemilikan, yaitu pada saat pemerintah menerima bukti investasi. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 bulan sampai 12 bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan. Jenis-jenis deposito berdasarkan jangka waktunya perlu diungkap dalam catatan atas laporan keuangan. Akuntansi investasi jangka pendek diatur lebih detail dalam PSAP nomor 16 tentang akuntansi investasi. Perkiraan pasangan atau balance account investasi jangka pendek dalam neraca daerah adalah sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa yang dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut yang telah kami sajikan pada video. C. Piutang. Pos-pos piutang antara lain terdiri dari piutang pajak, piutang distribusi, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang dicatat sebesar nilai nominal. Penjualan aset seperti rumah dinas kepada pegawai negeri sipil biasanya diangsur lebih dari 12 bulan. Penjualan tersebut oleh pemerintah disebut sebagai tagihan penjualan angsuran atau TPA. Dalam neraca, TPA akan disajikan sebagai aset lainnya, sedangkan TPA yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelahnya tanggal pelaporan akan direklasifikasikan dan disajikan tersendiri dalam aset lancar sebagai bagian lancar TPA. Reklasifikasi TPA ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran akan mengurangi perkiraan tagihan penjualan angsuran, bukan bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Perkiraan pasangan balance account, piutang pajak, piutang retribusi, bagian lancar TPA, dan bagian lancar TP atau TGR dalam neraca daerah dan neraca SKPD adalah cadangan piutang yang dapat digambarkan sebagai berikut yang telah kami sajikan pada video yang kami tampilkan. D. Persediaan. Persediaan mencangkup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Misalnya, barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Jenis-jenis persediaan berdasarkan nilainya perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pada umumnya, metode pencatatan persediaan ada dua metode, yaitu metode periodik dan metode perfektual. Dalam metode periodik, persediaan dicatat berdasarkan perhitungan atau inventarisasi fisik persediaan yang dilakukan pada akhir periode pelaporan. Sedangkan dalam metode perfektual, persediaan dicatat sebagai transaksi yang mengakibatkan penambahan atau pengurangan persediaan. Metode periodik biasanya digunakan untuk persediaan yang berjumlah banyak dengan harga yang relatif rendah. Sedangkan metode perfektual biasanya digunakan untuk persediaan yang berjumlah relatif sedikit dengan harga relatif tinggi. Sesuai dengan PSAP 01, persediaan dicatat sebesar yang pertama, biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Yang kedua, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan yang ketiga, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lain seperti donasi atau rampasan. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rancangan kerja dan anggaran.
Perkiraan pasangan balance account persediaan dalam neraca daerah dan neraca SKPD adalah cadangan persediaan yang dapat digambarkan sebagai berikut yang bisa teman-teman lihat pada slide video yang telah kami tampilkan. Selanjutnya, akuntansi mengenai persediaan diatur secara rinci dalam PSAP nomor 05 tentang akuntansi persediaan. Secara keseluruhan, penyajian aset lancar dalam neraca bisa teman-teman lihat pada video yang telah kami sajikan. 2. Aset non-lancar. Aset non-lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung dan tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Yang termasuk dalam aset non-lancar adalah aset yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset lancar sebagaimana diuraikan terdahulu. Aset non-lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Yang A. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksud untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non-permanen dan investasi permanen. Investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non-permanen terdiri dari 1. Pinjaman kepada perusahaan negara atau daerah. 2. Pembelian obligasi daerah atau surat utang negara. 3. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Dan 4. Investasi non-permanen lainnya. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen terdiri dari 1. Penyertaan modal pemerintah pada perusahaan atau perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional, dan badan hukum lainnya bukan milik negara. Yang kedua, investasi permanen lainnya. Perkiraan pasangan balance account investasi jangka panjang dalam neraca daerah adalah diinvestasikan dalam investasi jangka panjang yang dapat disajikan pada gambar berikut ini yang bisa teman-teman lihat pada video yang telah kami tampilkan. Penyajian investasi jangka panjang dalam neraca adalah pada video yang telah kami sajikan dan bisa teman-teman lihat. Rincian atas masing-masing jenis investasi jangka panjang dapat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Akuntansi investasi tidak diselenggarakan oleh SKPD tetapi hanya diselenggarakan oleh SKPKD pada pemerintahan daerah. Akuntansi investasi jangka panjang diatur secara rinci dalam PSAP nomor 06 tentang akuntansi investasi. Selanjutnya adalah aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Aset tetap terdiri dari yang pertama tanah, yang kedua peralatan dan mesin, yang ketiga gedung dan bangunan, yang keempat jalan, irigasi dan jaringan, yang kelima aset tetap lainnya, dan yang keenam konstruksi dalam pengerjaan. Perkiraan pasangan aset tetap dalam neraca daerah dan neraca SKPD adalah diinvestasikan dalam investasi aset tetap yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk penyajian aset tetap dalam neraca dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan. Jenis, umur, dan kondisi dari masing-masing aset tetap dapat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Akuntansi aset tetap diatur lebih rinci dalam PSAP nomor 7 tentang akuntansi aset tetap. Selanjutnya adalah dana cadangan. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
Pembentukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Pembentukan dana cadangan dapat dilakukan jika keadaan keuangan pemerintah mengalami surplus anggaran. Pembentukan dana cadangan dilakukan dengan persetujuan DPRD. Demikian juga pada waktu pencairan dana tersebut. Pemerintah dapat membentuk lebih dari satu dana cadangan. Apabila terdapat lebih dari satu dana cadangan, maka dana cadangan harus diungkap dan dirinci sesuai dengan tujuannya. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, dana cadangan yang dibentuk pemerintah daerah dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali yang bersumber dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 juga dinyatakan bahwa penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Kemudian, seluruh hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan akan menambah dana cadangan yang bersangkutan dan dicatat sebagai pendapatan. Akuntansi dana cadangan hanya diselenggarakan oleh SKPKD dan tidak diselenggarakan oleh SKPD. Perkiraan pasangan dana cadangan dalam neraca daerah adalah diinvestasikan dalam dana cadangan yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk penyajian dana cadangan di neraca dapat juga dilihat pada gambar yang ditampilkan. Informasi mengenai jenis dana cadangan dapat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, aset lainnya. Yang termasuk dalam aset lainnya adalah yang pertama, aset tak berwujud. Yang kedua, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Yang ketiga, tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Dan yang keempat, aset kerjasama dari pihak ketiga atau kemitraan. Aset tak berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi, hak cipta, paten, goodwill, dan hak lainnya, hak jasa dan operasi, dan aset tak berwujud dalam pengembangan. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak penjualan aset yang bersangkutan. Contoh, tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi menggambarkan tagihan kepada pegawai pemerintah yang terbukti menyalahgunakan uang negara atau menghilangkan aset pemerintah. Tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam surat ketetapan tanggung jawab mutlak atau surat keputusan pembebanan dari pejabat yang berwenang. Kemitraan dengan pihak ketiga menggambarkan nilai hak yang akan diperoleh atas suatu aset yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. Kemitraan dengan pihak ketiga dinilai sebesar nilai kontrak kerjasama antara pemerintah dengan pihak ketiga. Bentuk kemitraan tersebut antara lain bangunan serah kelola, dan bentuk kemitraan lainnya. Perkiraan pasangan aset lainnya dalam neraca daerah dan neraca SKPD adalah diinvestasikan dalam aset lainnya yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk penyajian aset lainnya dalam neraca juga dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan. Informasi mengenai jenis dari masing-masing komponen aset lainnya dapat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. B. Kewajiban. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral atau Bank Indonesia pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
Yang pertama, kewajiban jangka pendek. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya, bunga pinjaman, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, dan bagian lancar utang jangka panjang. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri atas: yang pertama, bagian lancar utang jangka panjang. Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Yang kedua, utang bunga. Utang bunga merupakan utang yang timbul pada akhir periode pelaporan sehubungan dengan adanya bunga terutang akibat dari adanya pinjaman yang diambil pemerintah. Yang ketiga, utang PFK. Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah kurang menyetor kepada pihak lain atas pungutan penerimaan perhitungan pihak ketiga atau PFK yang dilakukannya. Dengan kata lain, utang PFK adalah penerimaan PFK dikurangi pengeluaran PFK. Perkiraan pasangan kewajiban jangka pendek kecuali utang PFK dalam neraca adalah dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek yang dapat digambarkan pada diagram yang di bawah ini. Apabila terdapat pungutan PFK yang belum disetor, berarti saldo uang tersebut masih berada di kas daerah. Oleh karena itu, perkiraan pasangan utang PFK dalam neraca adalah kas di kas daerah yang digambarkan dalam diagram di bawah ini. Khusus pada SKPD terdapat akun uang muka dari BUD sebagai akun lawan dari kas di bendahara pengeluaran dan akun pendapatan yang ditangguhkan sebagai akun lawan dari kas di bendahara penerimaan. Penyajian kewajiban jangka pendek dalam neraca dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan di bawah ini. Informasi lebih rinci mengenai jenis dari kewajiban jangka pendek dapat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kedua, kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan. Suatu entitas pelapor tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan jika: yang pertama, jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan. Yang kedua, entitas bermaksud mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. Dan yang ketiga, maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui. Kewajiban jangka panjang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, utang dalam negeri sektor perbankan merupakan utang jangka panjang yang timbul akibat pemerintah melakukan pinjaman kepada perbankan dalam negeri. Yang kedua, utang dalam negeri obligasi merupakan utang jangka panjang yang timbul akibat pemerintah melakukan penarikan dana dari masyarakat melalui pengeluaran surat utang atau obligasi. Yang ketiga, utang luar negeri merupakan utang jangka panjang yang timbul akibat pemerintah melakukan pinjaman kepada negara atau lembaga asing. Penarikan pinjaman luar negeri ini dapat dilakukan melalui penerbitan obligasi yang diperuntukkan bagi pihak asing. Dan yang keempat, utang jangka panjang lainnya merupakan utang jangka panjang yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam utang dalam negeri sektor perbankan, utang dalam negeri obligasi, utang luar negeri, misalnya utang kepada pemerintah pusat atau daerah otonom lainnya. Perkiraan pasangan kewajiban jangka panjang dalam neraca adalah dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Untuk penyajian kewajiban jangka panjang di neraca dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan. Informasi lebih rinci mengenai jenis dari masing-masing kewajiban jangka panjang dapat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Akuntansi kewajiban lebih rinci diatur dalam PSAP nomor 9 tentang akuntansi kewajiban. Yang C, ekuitas dana. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Yang pertama, ekuitas dana lancar. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.
Ekuitas dana lancar terdiri dari sisa lebih pembiayaan angsuran atau silpa yang merupakan akun pasangan yang menampung kas dan setara kas serta investasi jangka pendek. Pendapatan yang ditangguhkan yang merupakan akun pasangan untuk menampung kas di bendahara penerimaan. Cadangan piutang yang merupakan akun pasangan yang dimaksudkan untuk menampung piutang lancar. Cadangan persediaan yang merupakan akun pasangan dari persediaan, dan dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek merupakan akun pasangan dari kewajiban jangka pendek lainnya. Untuk penyajian ekuitas dana lancar di neraca dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan. Yang kedua, ekuitas dana investasi. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas dana investasi terdiri dari diinvestasikan dari investasi jangka panjang yang merupakan akun pasangan dari investasi jangka panjang. Diinvestasikan dari aset tetap yang merupakan akun pasangan dari aset tetap. Diinvestasikan dari aset lainnya yang merupakan akun pasangan dari aset lainnya. Dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang yang merupakan akun pasangan dari seluruh utang jangka panjang. Untuk penyajian ekuitas dana investasi di neraca dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan. Yang ketiga, ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk penyajian ekuitas dana cadangan di neraca dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan. Contoh aplikasi penyajian laporan keuangan berdasarkan SAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan mengatur mengenai penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Beberapa pembahasan pada PSAP nomor 1 diatur secara rinci pada PSAP berikutnya, meliputi PSAP nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas, PSAP nomor 3 tentang laporan arus kas, PSAP nomor 4 tentang catatan atas laporan keuangan, PSAP nomor 5 tentang akuntansi persediaan, PSAP nomor 6 tentang akuntansi investasi, PSAP nomor 7 tentang akuntansi aset tetap, PSAP nomor 8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, PSAP nomor 9 tentang akuntansi kewajiban, PSAP nomor 11 tentang laporan keuangan konsolidasian, dan PSAP nomor 12 tentang laporan operasional. Berikut disajikan contoh mengenai perlakuan akuntansi terhadap piutang dan juga ilustrasi penyajian laporan keuangan pada tingkat pemerintah daerah, baik PPKD, pejabat pengelola keuangan daerah, maupun SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, berdasarkan PSAP nomor 1 dan Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Berikut adalah contoh format neraca untuk instansi pemerintah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.